Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama sebelum masuk langkah yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Langkah yang kedua, solawat beriringkan salam ke ruh junjungan alam, kekasih Abdullah, buah hati Aminah, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Yang saya hormati Bapak Jilfaroni M.Sosi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih, dan yang saya segani saudari-saudari sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rindiani Sihombing, Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan NIM 2430500002. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hukum-hukum mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Jika salah satu darinya terjadi, maka seorang muslim wajib mandi. Dalil yang menetapkan kewajiban mandi adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya, dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Hal-hal yang menyebabkan mandi: yang pertama, keluarnya air mani dari jalan keluarnya, baik dari pria maupun wanita. Ada kemungkinan ia keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, maka diisyaratkan adanya rasa nikmat saat ia keluar. Apabila keluarnya tanpa diiringi rasa nikmat, maka itu tidak mengharuskan mandi, seperti jika keluar karena sakit atau karena hilangnya fungsi penahanan. Jika keluar dalam keadaan tidur atau biasa disebut ihtilam atau mimpi dengan mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi secara mutlak, karena dalam keadaan tertutupnya akal, meskipun mungkin saja dia tidak merasa kenikmatan. Jika seseorang bangun dari tidurnya lalu ia melihat bekas air mani, maka dia wajib mandi. Namun jika dia bermimpi atau melakukan hubungan badan dan tidak melihat bekas mani, maka dia tidak wajib mandi. Yang kedua, masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sekalipun tidak keluar air mani. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma massal hitanul hitana faqad wajabal ghuslu." Jika seseorang pria duduk di antara dua tangan dan dua kaki wanita atau menindihnya, kemudian kemaluannya menyentuh kemaluan, maka wajib bagi keduanya untuk mandi. Kewajiban mandi ini berlaku atas kedua pelaku, suami dan istri, sekalipun tidak terjadi orgasme. Hal ini berdasarkan hadis di atas dan juga berdasarkan ijma' para ulama dalam hal ini. Ketiga, termasuk hal-hal yang mengharuskan mandi menurut sebagian ulama adalah masuk Islamnya orang kafir.
Jika seorang kafir masuk Islam, maka dia wajib mandi. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mandinya orang kafir jika dia masuk Islam adalah mustahab atau dianjurkan, bukan wajib, karena tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memerintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi, sehingga perintah untuk mandi difahami sebagai sesuatu yang dianjurkan berdasarkan kesimpulan dari penggabungan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Yang keempat, kematian. Wajib memandikan mayat selain yang gugur syahid di medan perang. Karena syahid tidak dimandikan, penjelasan rinci tentangnya akan ditengahkan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Yang kelima dan yang keenam adalah haid dan nifas. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aqbalatil haidatu fada'i sholata wa idza adbarat fa'agsili anki dama thumma sholli." Jika haid tiba, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia telah berlalu, maka bersihkanlah darah darimu, kemudian sholatlah. Tata cara mandi yang sempurna adalah: yang pertama, berniat mandi dalam hati; yang kedua, mengucapkan basmalah, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali dan membersihkan kemaluannya. Selanjutnya berwudu secara sempurna, lalu mengguyur air ke kepalanya 3 kali dan membasahi pangkal rambutnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok badan dengan tangannya agar tersentuh air. Bagi wanita haid atau nifas, hendaknya membuka kepangan rambutnya untuk mandi dari haid dan nifas. Adapun untuk mandi junub, maka ia tidak perlu membukakannya saat mandi, karena berulangnya hal tersebut akan memberatkannya. Akan tetapi dia harus membasahi pangkal rambutnya dengan air. Orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun wanita, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, lipatan-lipatan tubuhnya, daerah di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya, dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkannya agar air menyusup ke bagian bawahnya. Jika masih ada hukum-hukum dan hal-hal lain berkaitan dengan mandi besar yang belum jelas baginya, maka hendaknya dia tidak segan untuk bertanya tentangnya. Jangan sampai rasa malu menghalangi dari hal itu. Perkara toharoh bukanlah perkara sepele. Melalaikannya akan sangat berbahaya, karena toharoh merupakan kunci sahnya sholat, di mana ia merupakan tiang agama. Pembahasan selanjutnya yaitu nifas dan hukum-hukumnya. Nifas sama dengan haid dalam apa yang dihalalkan, seperti menggauli istri selain di kelaminannya. Juga sama dengan haid dalam apa yang dilarang, seperti bersetubuh pada kelamin, berpuasa, sholat, tolak, tawaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid, dan wajib mandi saat nifasnya selesai. Wanita nifas wajib mengqada puasa, namun tidak mengqada sholat, sama dengan wanita haid. Nifas adalah darah yang dihasilkan oleh rahim saat persalinan dan sesudahnya. Ia adalah darah yang tertahan selama masa kehamilan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa batas paling lama nifas adalah 40 hari. At-Tirmidzi berkata, para ulama dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa
Wanita nifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali jika dia melihat tanda suci sebelum itu, maka wajib baginya mandi dan sholat. Jika darah nifas sudah berhenti sebelum dari 40 hari, berarti nifasnya selesai, maka wajib baginya mandi, sholat, dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan saat nifas. Haid adalah darah alami dan bersifat bawaan yang keluar dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala menciptakannya sebagai makanan janin dalam rahim ibunya, karena janin memerlukan makanan. Sebab jika janin ikut mengambil makanan ibu, niscaya kekuatan ibu akan melemah. Biasanya haid terjadi selama 6 atau 7 hari. Namun bisa lebih dari itu atau kurang. Kebiasaan bulanan bagi wanita ini bisa lama, bisa pula pendek, tergantung kepada kondisi yang Allah ciptakan padanya. Hukum-hukum haid. Wanita haid pada saat dia sedang haid dan pada saat dia berhenti darinya mempunyai hukum-hukum yang terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa pada saat terdatang haid. Jika wanita haid telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Wanita haid juga tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, membaca Al-Quran dan diam di masjid, dan haram bagi suaminya menggaulinya di kelaminnya sehingga haidnya berhenti dan dia mandi. Suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid selain bersetubuh di kelaminnya, seperti menciumnya, merabanya, dan lainnya. Suami tidak boleh mentalak istri yang sedang haid. Suci adalah berhentinya darah haid. Jika darahnya sudah berhenti, maka dia telah suci dan selesai masa haidnya. Selanjutnya, wajib atasnya untuk mandi, kemudian melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang untuk melakukannya saat haid. Jika setelah masa suci dia melihat cairan keruh atau berwarna kekuning-kuningan, maka dia tidak perlu menghiraukannya. Hal ini berdasarkan ucapan Ummu Atiyah, kami tidak menganggap apa-apa cairan keruh atau kekuning-kuningan setelah masa suci. Jika wanita haid atau nifas telah suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus sholat zuhur dan asar di hari itu. Dan barang siapa telah suci dari haid dan nifasnya sebelum terbitnya fajar, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam tersebut. Karena waktu sholat kedua adalah waktu untuk sholat pertama juga dalam kondisi uzur atau darurat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.